Jadi kita sudah tahu sendiri ya kalau memang dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat udah melakukan sanksi ya Pak. Nah, itu bagaimana kira-kira apa saja sih Pak yang menjadi ancaman dalam pembuatan dan penanganan PHK? Setiap informasi yang masuk ke kami, tidak ada satupun yang tidak kita tindak lanjuti. Sekalipun informasi itu kadang-kadang mengerjai kami di Bawaslu. Oh berarti ada Pak yang lihat Ada juga tadi Frenzy. Oh berarti ada juga prank-prank yang berarti Waktu pemilu tahun 2024 datang informasi awal dikirim ke Bawaslu. suatu yang membanggakan sekali untuk di podcast FSB Paliko. Untuk 250 kota kita tolong. Memang suatu kehormatan untuk kami loh Pak. Bapak bisa meluangkan waktu di jam-jam sibuk Bapak untuk bisa hadir podcast kita ini. Terima kasih banyak. Bapak kembali nih. Berarti tadi kita sudah singgung soal money politik. Nah, dan kali ini pasti kita juga ingin tahu ya. Dan pasti teman-teman juga pengen tahu kira-kira pasal-pasal apa saja sih Pak yang mempengaruhi itu, atau siapa-siapa aja yang akan dikenakan pidana atau denda gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Pidana, saya ingin sampaikan begini dulu. Soal politik uang itu kan tadi sudah kita sampaikan, hanya soal uang saja, soal semuanya. Iya. Pemberian dalam bentuk barang yang tidak dibenarkan, kemudian itu bagian dari pidana pemilu dan bisa saja itu dikategorikan politik uang. Politik uang. Nah, di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah itu, undang-undang itu kan sudah beberapa kali dilakukan perubahan. Yang paling terakhir itu kan Undang-Undang 10 2016. Kemudian waktu kita pemilihan kepala daerah tahun 2020, kemudian undang-undang itu diamandemen lagi. Sehingga hari ini undang-undang itu menjadi nomor 6 tahun 2020. Nah, di pasal 187A itu mengatakan soal politik uang itu dengan sengaja dilakukan untuk memilih calon tertentu dan tidak memilih calon tertentu. Bahasanya setiap orang. Berarti setiap orang itu kan siapa saja. Siapa saja. Siapa saja orangnya. Kemudian apa sanksi yang bisa diterima? Bisa kurungan. Bisa kurungan ya Pak? Mulai dari 36 bulan sampai 72 bulan. 36 bulan sampai 72 bulan, lumayan lama ya Pak? Kemudian bisa juga dijatuhkan Denda. Mulai dari 500 juta sampai 1 miliar. 500 juta sampai 1 miliar. Nah, itu aturan mengatakan seperti itu. Jadi saya ingin ini menjadi penting sebenarnya. Ini tidak hanya bagi para pemilih. Jadi coba kita bacakan detail undang-undangnya itu ya. Di sini dikatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih. Ini untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini kan mesti menjadi perhatian betul bagi pemilih kita. Iya. Sebab kasihan juga kita sebenarnya kedua belah pihak, kalau bahasanya setiap orang. Kemudian karena ketidaktahuannya, kemudian tersangkut paut dengan ini. Saya ingin sampaikan begini, jika ini terjadi, tentu pertama si pelaku
kan dua-duanya kan bisa kategori pelaku, Pelaku. penerima Dan pemberi ya. Ada juga kadang-kadang karena sentimen daerah misalnya, oh kebetulan dia bukan orang kampung kita, itu jangan dipilih. Artinya kan itu merangsang orang untuk tidak memilih calon tertentu. Pokoknya kalian boleh pilih siapa saja asal jangan dia misalnya. Kan bisa juga, kan itu kata aturan tadi mengatakan demikian. Iya. Nah, kan kita tidak ingin warga Sumatera Barat, warga kabupaten kota, baik yang di kota Payakumbuh di tempat kita hari ini melakukan podcast maupun daerah lain di provinsi Sumatera Barat, kemudian tersangkut paut dengan hal-hal seperti itu. Mungkin si calon tujuannya baik, jika dia terpilih akan melahirkan banyak kebijakan yang baik. Tapi ada proses yang kemudian kita kan negara hukum yang menjadi guidance kita dalam melaksanakan kegiatan apa saja. Apalagi kegiatan pemilihan kepala daerah ini tentu hukum ini, undang-undang ini menjadi guidance kita bersama, menjadi rujukan kita bersama. Rujukan bagi peserta pemilu, rujukan bagi pemilih, rujukan bagi penyelenggara pemilu dan publik pemilu. Publik pemilu itu kan bisa siapa saja ya, kemudian melihat, menyaksikan, memantau dan seterusnya proses pemilihan kepala daerah. Nah kemudian apakah ini contohnya ada? Pernah ada. Pernah ada. Saya ingin cerita soal kasihannya ya. Jadi ada informasi yang datang kepada teman-teman kita di Panwaslu berkaitan hal seperti ini. Sehingga saya waktu itu pemberian beras dan akhirnya tentu diperiksa. Coba kan ibu-ibu itu diperiksa, belum ditanya dia, kemudian dia sudah sadar. Belum dimulai dari mana cerita yang kita terima. Lalu dikasih makan, kemudian ditanya lagi. Itu mungkin karena saking takutnya mungkin. Bisa jadi. Dan kasih kita itu. Makanya kepada teman-teman yang terlibat di dalam apakah menjadi calon, menjadi tim pemenangan, menjadi tim ses, apapun namanya dalam peraturan perundangan, mohon ini menjadi perhatian. Kasih publik kita. Sebab publik kita ini tentu dia berharap pergantian kekuasaan secara konstitusi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, tentu dia berharap melahirkan orang-orang yang mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang baik untuk siapa saja. Bukan hanya untuk dia, untuk siapa saja. Bisa saja kebijakan itu lahir beasiswa kemudian banyak. Bisa saja kebijakan itu lahir harga kebutuhan pokok kemudian bisa dijangkau dengan baik oleh masyarakat kita. Tapi perlu juga kita sadari kenapa calon pihak yang memenangkan calon tertentu melakukan itu tentu tidak mungkin kalau tidak ada. Karena tidak mungkin asal itu timbul tanpa ada arti benar. Pak, kita merujuk kembali. Itu berarti sudah ada dituangkan dalam pasalnya yang nanti akan dilakukan sanksi, yang diberikan sanksi pidana itu adalah pemberi dan penerima. Apakah itu nanti setiap orang, berarti pemberi dan penerima artinya setiap orang ya. Nah itu apakah nanti akan diusut Pak dari mana sumber dananya atau siapa calon kepala daerahnya nanti yang sudah memberikan kepada tim sesnya mungkin Pak untuk di dalam pemeriksaan tentu semuanya ditanya ya. Dan klarifikasi nanti dimulai di tingkat badan pengawas yang cuci tanda tadi ditanya langsung. Ditanya ya. Si pelaku apa yang dilakukan sudah kalau si pelaku ini kemudian tidak pandai juga menyimpan hal-hal yang harusnya dia simpan. Karena kan sebelum klarifikasi itu dilakukan kan disumpah sih. Kira-kira kalau dalam kondisi sadar seseorang itu pasti akan bicara baik sesuai dengan sumpah yang dia ucapkan. Oh begitu. Berarti artinya itu akan kemudian nanti masuk pada ruang mandi tidak bukti. Ya. Rupanya ada bukti, ada pasal-pasal ada waktunya ada dan seterusnya. Kemudian sampai nanti dilimpahkan ke pengadilan. Baru masuk pada ruang sanksi dari kami di bawah konsen betul melakukan pencegahan. Walaupun di banyak tempat tidak semua orang senang kita lindungi dengan cara pencegahan.
Nah, yang kita lakukan hari ini kan bagian dari pencegahan ini. Kita Iya. sampaikan, Cici juga sampaikan melalui forum budaya Iya, sehingga budaya. disampaikan. Mudah-mudahan ini kita perlukan oleh para pendengar kita. Iya. Jadi mungkin masih sedikit Cici rasa kurang puas nih Pak. Artinya berarti ini pasal yang dikenakan untuk dalam tanda kutip ini pemberi dan penerima semua orang yang melakukan tindakan tersebut. Berarti dosa yang mereka lakukan bukan hanya mereka sendiri, mereka saja yang menanggung ya Pak? Atau memang akan kita telusuri terus nih sampai sifat dari mana aliran dananya? Tadi kita bicara soal aturan perundang-undangan. Biasanya aturan perundang-undangan ini kan turun dari hukum-hukum agama. Menjadi hukum positif. Agamanya bisa agama apa saja. Apakah melakukan kecurangan itu? Saya rasa semua agama mengatakan tidak baik. Tidak baik pastinya. Kemudian turunlah hukum positif negara kita namanya undang-undang. Kenapa itu dinukilkan? Kemudian anggaplah disabdakan di dalam undang-undang. Karena tujuan untuk kebaikan semua. Untuk kebaikan ya Pak. Semuanya siapa saja. Kita tentu berharap kalau saja semua pihak mematuhi aturan ini, maka itu akan berdampak baik terhadap proses kepemimpinan. Siapapun pemimpinnya. Siapapun. Berarti memang harapan kita ke depan adalah memang marilah ya Pak ya kita lakukan ini secara baik ya, menurut aturan. Jadi tidak hanya baik sih, juga benar. Iya, baik dan benar. Agar tidak ada konsekuensi nantinya yang akan kita terima ya Pak. Ada tidak punishment yang kita terima. Iya betul. Ini penting. Makanya kenapa saya suka betul ini Cici dan tim juga mau mendiskusikan ini di Google. Mudah-mudahan sampai ke tangan-tangan kebanyak pihak. Karena hari ini tidak ada satupun masyarakat kita yang tidak memiliki handphone, smartphone. Mudah-mudahan ini didengar dan mudah-mudahan bisa saling mengingatkan. Maka kami di Bawaslu akan bahagia sekali ketika ada orang, baik itu tim pemenangan, calon sendiri, kemudian datang, bantu ya, begini-begini, ini ada jangan Pak, menurut aturan ini tidak benar. Nah, kita akan bahagia sekali. Maka kita menduga pengetahuan masyarakat kita sudah hafal soal itu. Nah, kita berharapnya sampai ke titik itu. Walaupun dalam prakteknya masih juga perlu sama-sama kita ingatkan. Betul. Ini penting. Jadi kita terima kasih betul melalui forum ini. Kemudian ini bisa sampai ke banyak pihak. Ini penting ini. Sangat penting ya Pak. Agar ini digemakan, didengungkan, disiarkan, atau bahkan dipropagandakan di ruang publik soal bagaimana hal-hal baik selama proses pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat ini bisa sama-sama kita lakukan. Bagian dari negara sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing. Iya benar. Terkadang memang betul sebenarnya tujuan Bawaslu itu sendiri sangat baik ya Pak. Namun kadang-kadang memang seperti yang kita sampaikan tadi, karena mereka ada yang merasa kurang senang dengan perlindungan ini gitu. Malah mereka dianggap hanya akan mempersempit ruang gerak mereka. Ibu ini terlalu cintanya Bawaslu kepada semua pihak, sehingga terkesan posesif. Posesif kita kalau cinta kepada peserta pemilu agar dia berlaku baik, kita posesif betul. Iya betul. Sebentar kita ingatkan. betul. Kita cinta kepada pemilih yang tidak tersangkut paut dengan masalah hukum, kita ingatkan ulang-ulang. Kita cinta kepada teman-teman penyelenggara pemilu kita ingatkan juga berulang-ulang. Tapi tentu kita berharap rasa cinta ini kemudian juga dibalas dengan cinta. Caranya agar tidak berseberangan dengan peraturan hukum. Karena di banyak tempat ini sih. Biasanya kan pemilih yang disasar ini ada kelompok komunitas mungkin terkumpulan, misalnya kelompok tani, kemudian kelompok perempuan. Ibu-ibu kita itu kan kadang-kadang kan, kalau di tempat kita ini katanya kelompok wirid, kelompok yasin, mungkin berulang memberikan jilbab yang seragam, kemudian turun ke baju yang seragam, kemudian turun ke celana atau yang seragam, bahkan sampai turun ke kaos kaki dan sepatu yang seragam. Betul. Ya kan? Kalau sudah seperti itu kadang-kadang kan berat untuk tidak menjatuhkan pilihan kepada si pembeli tersebut. Walaupun kadang-kadang ini bertentangan dengan batin, nurani dan seterusnya. Tapi karena kita sudah dipikat dengan cara-cara seperti itu, kemudian itu terjadi persoalan. Nah,
kita menghindari itu. Makanya penting bagi para pemilih kita untuk mengetahui orang yang akan dipilih itu tentu diperhatikan betul. Iya. Mungkin bahasa literasinya, profilnya, mungkin dan seterusnya dan seterusnya. Tidak apa-apa, banyak bertanya. Bahkan kami sudah minta dan mohon kepada semua masyarakat kita, silakan datang ke Bawaslu. Di Bawaslu itu ada namanya pojok pengawasan. Pojok pengawasan ya. Jadi kita bisa cerita di sana bagaimana jadi pemilih yang benar menurut aturan. Kalau ada yang mempengaruhi dan seterusnya dan seterusnya. Cuma kadang-kadang banyak cerita yang kita dapat itu. Kadang pemilihnya agresif. Pak calon katanya, kami ada 400 orang ini Pak calon. Kelompok kami begini. Pokoknya di sekitar ini kita semua nih Pak calon. Kita yakinkan bisa memilih Pak calon. Tapi bantu ya Pak calon. Berarti ada indikasi janji-janji juga di situ berarti ya Pak? Artinya, makanya di dalam aturan itu dikatakan setiap orang. Iya. Kan tidak mungkin. Kalau calonnya ingin memberi, kalau si penerima kemudian tidak ingin menerima, maka tidak terjadi ini. Atau sebaliknya, si penerima begitu gigih meminta sesuatu yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, tapi si calonnya mau menyadarkan pemilihnya. Bahkan kepada banyak calon, ini kejadiannya di 2024 kita sampaikan. Para calon kemudian bisa terima. Kepada pemilih juga kita lakukan hal yang sama. Sosialisasi sudah kita lakukan dengan berbagai metode. Serangan udara kita lakukan dengan cara seperti ini. Serangan darat, sosialisasi mengumpulkan banyak pihak, pemangku kepentingan, ini mama, kaum perempuan, kelompok muda, pemuka agama, pemilih pemula kita kumpul langsung. Apakah kemudian ini menjadi berhasil? Bisa saja tidak berhasil kalau semua pihak tidak mau saling memahami. Tapi alhamdulillah di pemilihan tahun 2024 itu kemudian laporan tidak lagi banyak datang ke Bawaslu karena pencegahan sudah kita lakukan sedemikian rupa. Oh berarti itu mempengaruhi, berarti sudah kurang laporan-laporan itu yang terjadi berarti hari ini Kita Pak? sampaikan kalau ini terjadi ini risikonya. Mungkin waktu dia mendengar pertama itu dia tidak begitu peduli lah. Maka kami di Bawaslu itu memberikan, anggaplah saya ini sebagai calon. Saya datang ke tempat Cici bantu ya Ci, pilih saya. Begini. Kemudian saya tinggal dalam bentuk uang mungkin, dalam bentuk yang lain yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau dalam bentuk uang Ci, anggaplah waktu saya memberikan uang ke Cici itu, kebetulan di rumah tidak ada uang yang lain selain uang yang saya Selain berikan. uang itu. Tahu besok pagi anak-anak ini mau sekolah, maka kita berikan uang tersebut. Saya belum tentu juga ikhlas memberikan ini. Saya tidak katakan Cici saya bersedekah. Kalau saya katakan bersedekah, Itu bisa lengkap. saja Cici tidak masuk dalam syarat yang harus saya beri sedekah. Kalau saya katakan ini zakat mal atau zakat profesi, bisa saja Cici tidak masuk dalam kategori Ya, penerima. Iya betul. kan? Tahu-tahu berbagi anak-anak ini sekolah, ada pilihan lain. Uang satu-satunya waktu itu yang ada. Jadi mau tak mau harus digunakan uang itu. Digunakan. Kemudian anak-anak di sekolah belanja, dia jadi makanan, lontong mungkin, mie rebus mungkin, nasi dan ayam geprek dan seterusnya. Dia telah masuk khususnya diputar kemudian menjadi energi. Kemudian energi itu sampai ke kepala, kemudian nanti menjadi narasi-narasi yang akan dilafazkan melalui suaranya. Kan bisa bahaya. Itu contohnya saja. Berarti memang ada dampak secara langsung berarti ya Pak, menerima uang-uang Kalau seperti itu. pemahaman agama saya mengatakan Berarti memang tidak menunggu lama, berarti segala sesuatu itu memang ada efeknya langsung. ini ada pengalaman di 2024. Suatu ketika saya memberikan informasi seperti ini yang dihadiri hampir 600 peserta. Salah satu peserta itu ada calon. Selesai pertemuan, saya ditunggu di pintu masuk. Saya sampaikan, dia sampaikan begini. Dia manggil saya ketua, saya rencana mau bagi-bagi zakat. Oh boleh, saya bilang, bagus itu, Bapak bagi-bagi zakat.
Tapi saya antar langsung ini gitu katanya. Saya antar langsung, nanti di amplop itu saya bikin nama saya katanya. Oh tidak ada masalah sih. Bagus lah itu. Ini selalu kami lakukan tiap tahun katanya. Oh boleh, bagus betul itu saya bilang. Bapak nyalon enggak? Saya bilang. Oh iya katanya. Jangan saya bilang. Bagus Bapak titip di Basda, Basnas, banyak lembaga-lembaga pengelola zakat yang lain. Oh tidak bisa itu. Waktu itu kan pemilihan 14 Februari 2024. Oh, kalau Bapak nak mau melakukan seperti itu, boleh bagikan saja. Tapi tanggal 15 pagi saya. Kenapa begitu? Karena aku sudah selesai pemilihan. Jadi tidak ada lagi Tidak ada apapun. permasalahan nanti yang akan timbul ya. Dia tidak menjadi masalah, si penerima juga tidak. Itu kan bagian dari kita melakukan pencegahan. Iya betul. Artinya kita tidak lakukan larangan lagi, tapi waktunya saja. Waktunya saja ya. Oh kalau tanggal 15 Pak, tentu tidak ada manfaat lagi Pak. Kenapa saya bilang tidak ada manfaat? Iya Pak, bagi saya katanya. Bukan bagi penerima. Iya, berarti bagi si pemberi punya. Kalau ini Bapak kategorikan zakat, seingat saya dan pengetahuan saya, zakat ini mestinya si pemberi tidak mengenal si penerima. Si penerima juga tidak tahu siapa yang memberikan. Iya. Walaupun dalam agama kita dibukirkan sebenarnya keluarga terdekat, biarkan saja Bapak berikan keluarga. Tapi Bapak berikan silakan. Tapi tidak ada embel-embel yang lain karena memang aturan tidak satu pun melarang orang memberi zakat, bersedekah, berwakaf dan seterusnya. Ini kita ambil contoh, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi kalau pun terjadi kita akan ingatkan. Saat ini Sumatera Barat sedang dalam kondisi bencana di beberapa tempat. Bisa saja nanti orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi calon kemudian memberikan bantuan di sana. Apakah itu dilarang? Tidak. Tidak ada satupun nomenklatur hukum melarang orang memberikan bantuan, apalagi hukum yang kami pahami di Bawaslu. Tapi persoalannya di mana? Ketika dia memberikan bantuan itu, kemudian ada embel-embel soal pencalonannya. Ci, ini saya beri bantuannya Ci. Tapi mohon ingat ya Ci, saya sedang calon ini. Kebetulan nomor urut saya sekian Ci. Jangan lupa ya. Nanti disampaikan ke teman-teman yang lain. Nah itu yang lain. Tapi kalau berikan bantuan saja tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan ya. Berarti kalau kita memberi itu tidak ada persoalan. Tapi yang akan menimbulkan persoalan nanti apabila itu ada embel-embel. Misalnya di sampul bantuan itu ada foto saya, nomor urut, ada juga tagline kampanye saya gitu kan. Nah itu yang tidak ada. Ya, Pak, kira-kira apa sih jenis laporan pelanggar pilkada yang tidak menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten atau kota? Kalau seseorang sudah, jadi Bawaslu itu kan mengelola, mempunyai kewenangan, kewajiban, fungsi, tugas berkaitan dengan semua berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Kalau di pemilu semua proses pemilu ya. Tapi ada juga yang tidak menjadi kewenangan kita. Makanya salah satu tugas Bawaslu itu soal peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh misalnya aparatur sipil negara kaitan dengan pidana pemilunya itu bisa dilakukan prosesnya. Soal etika profesinya itu diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Contoh tadi di beberapa tempat informasi awal, mungkin informasi kepada secara langsung kepada Bawaslu provinsi dan kabupaten kota. Ada aparatur sipil negara masih aktif. Kemudian hari ini melakukan proses pendaftaran di beberapa partai politik untuk pemilihan kepala daerah. Karena yang bersangkutan dulu menjadi calon, jadi kewenangan Bawaslu. Oh gitu. Tapi begitu informasi itu disampaikan ke Bawaslu, kita mesti pastikan dulu apakah informasi ini benar atau tidak. Untuk membuktikan informasi ini benar atau tidak, maka kita lakukan penelusuran. Oh rupanya terbukti, maka kami tidak punya kewenangan itu, kita teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Maka yang melakukan penindakan adalah Komisi Aparatur Sipil Negara. Kenapa itu dikatakan peraturan perundang-undangan lainnya? Karena diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang hari ini undang-undang terbaru itu kan 20 tahun 2023. Kemudian turunannya ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah soal etika profesi. Ada PP 42 tahun 2004. Kemudian ada PP 94 tahun 2022. Di sana mengatur bahwa aparatur sipil negara tidak boleh dipengaruhi intervensi peserta pemilu dan pemilihan. Tapi kalau dia hari ini datang dalam kondisi sadar mendaftar, berarti kan tidak dibawa
ingin dipengaruhi. Datang kalau kondisi sadar, tidak ingin dipengaruhi gitu ya. Ini saya dekatin Cici. Kita berteman, kita sedemikian rupa. Berarti kan saya ingin dibawa pengaruh. Iya, betul. Nah itu yang ngatur apa? Komisi Aparatur Sipil Negara. Apakah itu ada di Sumatera Barat? Ada beberapa yang sudah kita teruskan ke komisi. Berarti memang ada ya Pak ya? Ada di Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Setiap informasi yang masuk ke kami, tidak ada satupun yang tidak kita tindak lanjuti. Sekalipun informasi itu kadang-kadang mengerjai kami di Bawaslu. Oh berarti ada Pak yang lihat mengerjai? Tadi prank. Oh, berarti ada juga prank-prankan berarti ke Bawaslu. Waktu pemilu tahun 2024 datang informasi awal dikirim ke Bawaslu. Ada namanya A, B, C, dan D beberapa orang bahwa melakukan indikasi pelanggaran pemilu. Dia bilang namanya satu-satu, alamatnya lengkap sih, nomor KTP-nya sampai Jorong dan seterusnya. Kebetulan itu kejadiannya di Kabupaten 50 Kota dan Kota. Informasi itu disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kita bentuk tim, kita lakukan penelusuran. Ya kan? Apakah ketemu alamat yang ditunjuk? Ketemu. Pas kita tanya, yang mana orangnya Pak? Itu Pak, dia 2 tahun yang lalu sudah meninggal. Kita minta ke negara lain. Kita tanya juga, apakah betul nama yang bersangkutan ada di wilayah Bapak ini? Betul. Begini, betul Pak. Tapi dia sudah berjualan di Kepulauan Riau dari 3 tahun yang lalu Pak, belum pernah pulang katanya. Ya kan? Artinya tidak ada satupun informasi yang tidak kami tindak lanjuti. Iya, artinya semua informasi itu tetap ditindaklanjuti ya. Tetap kita walaupun nanti akan hasilnya zonk atau di prank begitu ya Pak. Harus gitu. Ini kan untuk membuktikan bahwa informasi ini benar atau tidak. Iya betul. Tapi kalau kita terima saja, semua orang akan bisa jadi pesakitan dalam konteks pemilu dan pemilihan. Semua orang bisa berstatus yang melanggar peraturan perundang-undangan. Ada denda yang lebih ada apa ya? Tapi akhirnya kita ketawa dalam kesedihan. Dia datang ke Bawaslu memberikan laporan bahwa ada yang diduga calon melakukan kampanye di rumah ibadah. Dia datang, kita terima laporannya. Kita tanya, apakah betul Bapak? Betul. Bapak melihat atau mendengar? Saya mendengar Pak. Waktu itu keberadaan Bapak dari kejadian berapa? Jauh. Oh saya di rumah Pak. Terus bagaimana Bapak tahu kalau yang bersangkutan kampanye di rumah ibadah? Saya dengar melalui toa masjid Pak. Mendengar melalui toa masjid. Oke, kemudian kita teruskan. Kita terus apa lagi Pak? Dalam menanya-nanya seperti itu, artinya kami sedang mencatat uraian kejadian. Iya, uraian kejadian. Apakah ada saksi? Kalau dia dari rumah, tentu saksinya mungkin orang sekitar. Iya. Di saat bersamaan berdiri handphonenya. Sebentar Pak, istri saya menelpon gitu. Dia keluar, tidak kembali dia lagi. Nah itu prank secara langsung. Itu prank secara langsung ya Pak. Jadi menarik juga nih masalah pelaporan ini. Berarti ini kan juga ada jenis formulir yang akan diisi oleh kalau pelapor itu ya Pak. Semua formulir itu kan kita sediakan dan itu diatur dalam peraturan Bawaslu. Oke. Makanya formulir itu kan bagian dari tata kelola administrasi. Kalau orang melapor apa yang mesti disiapkan, apa yang harus kita terima, dan kesiapan si melapor bagaimana. Oke, begitu sudah lengkap maka kita lakukan kajian. Begitu kajian belum terindikasi 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kita lakukan klarifikasi. Atau teorinya pidana pemilu, maka kita akan melakukan kajian dan seterusnya dengan teman-teman sentra pemilu di dalamnya ada kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu. Apakah di dalam melakukan kajian itu bisa berimplikasi kepada salah atau tidak? Bisa saja tidak, bisa saja iya. Kalau iya, maka akan lanjut sampai ke tingkat pengadilan. Oh gitu. Berarti untuk pelaporan ini ada yang tujuannya ke Bawaslu provinsi atau ke Bawaslu kota dan kabupaten. Berarti itu tergantung fokus kejadian. Berarti berbeda ya Pak ya? Kalau misalnya pemilihan gubernur nanti tentu akan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Oke, gubernur Provinsi Sumatera Barat. Ada juga misalnya kejadiannya misalnya di Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh. Maka akan dilaporkan juga di Bawaslu Kota Payakumbuh. Kadang-kadang si pelapor itu malah 2 jenis laporan. Dia bedakan persoalan orang sebenarnya itu sama. Oh begitu.
Kalau seperti itu kita bisa limpahkan ke teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota, coba cek. Atau ada juga yang kami tarik ke provinsi. Misalnya di Bogor kejadian 150 kota, satunya pasaman. Kita tarik di Provinsi, berarti itu bisa ya? Nah, hal-hal seperti ini tentu akan menjadi perhatian kita secara bersama-sama. Iya. Makanya kenapa saya katakan senang di awal dengan adanya forum yang kita diskusi agar publik kita tahu. Iya. Sampai hari ini kan undang-undang kita masih undang-undang tahun 2020 mengatur soal pemilihan kepala daerah. Walaupun waktu itu aturan itu dibuat karena di masa COVID kan kita sempat menunda pemilihan itu sekitar 2-3 bulan karena status COVID ya. Nah, kita sampaikan begini sih. Kenapa pemilihan tahun 2024 ini mesti jauh lebih baik? Karena di masa COVID saja kita lakukan pemilihan itu. Dengan semua keterbatasannya, orang berkumpul dibatasi, orang hadir dibatasi. Kemudian kalaupun hadir menggunakan sarana kesehatan, masker dan seterusnya. Dan kita berhasil. Banyak negara waktu itu di masa pemilu COVID itu menunda pemilunya. Bukan hanya pemilihan yang dia tunda, Pemilunya juga ditunda ya. Pergantian kekuasaan di level tertinggi dia tunda. Tapi kita lakukan itu. Dan alhamdulillahnya partisipasi pemilih kita meningkat. Artinya apa? Kita sebagai sebuah bangsa berhasil melakukan manajemen dengan baik terhadap proses pemilihan itu. Apalagi hari ini. Iya. Kita sudah bisa secara seperti sedia kala berkumpul, berdiskusi dan seterusnya. Tentu mestinya kesadaran publik kita melihat kondisi pilkada 2020 itu mesti jauh lebih baik dari itu. Jauh lebih baik dari itu. Coba bayangkan di pilkada 2020 itu kita diberi kewenangan memastikan alat kesehatan orang yang ada dalam kampanye itu terpenuhi. Sebenarnya dokumen teman-teman kesehatan. Iya, betul. Pakai masker sudah kita ingatkan. Bapak kalau lagi jadi peserta kampanye tidak boleh gunakan alat kesehatan. Kemudian kalau berada dalam golongan dibatasi. Iya. Kemudian orang yang hadir secara usia juga dibatasi karena dianggap komorbid istilah kesehatan itu dan seterusnya. Coba dibayangkan orang lanjut usia kalau dalam undang-undang negara kita dikatakan lebih dari 60. Kalau minimal itu usianya 60 tahun lewat 1 hari kan bisa dia jadi peserta. Iya. Betul. Apalagi di waktu saat itu tuh memang diterapkan sekali social distancing dan prokesnya sampai ke situ kita melindungi peserta pemilihan, pemilih kita, siapa saja terlibat di dalam proses pemilihan kepala daerah itu. Ini kan kita bicara hari ini soal bangsa dan negara, keberhasilan kita di COVID tahun 2020 itu berhasil melaksanakan pemilihan dengan baik. Iya, betul. Tentu kami di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berharap contoh baik ini kita bawa di pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan partisipasi pemilihnya tetap seperti itu walaupun tidak lebih. Kemudian peserta pemilihannya juga menjaga semua hal apalagi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih kita moga-moga saja tidak mudah dipengaruhi hal yang tidak baik. Oke, ya benar sekali. Itu kan harapan kita ke depan ya Pak. Jadi kalau untuk masalah pelaporan tadi yang mana yang diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota ataupun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat itu sebenarnya tidak ada terjadi perbedaan sebenarnya Pak. Sama ya, berarti aturannya sama. Sampai hari ini kita bicara aturannya masih sama. Iya. Kecuali nanti undang-undangnya diamandemen. Oh, berarti ketika terjadi pelaporan dan itu baik itu yang akan diselesaikan oleh Bawaslu Kota Kabupaten ataupun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat itu akan tetap sama. Tidak ada perbedaan ya Pak. Nah, jadi